Bapak bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindik. Sindir kuli bangunan kita 2 mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Ya, mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video Vina Cirebon ya guys, yang kasusnya hingga kini belum selesai, bahkan makin bulat blunder saja ya guys. Oke, kali ini kabar terbaru bahwa Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kabur dari Cianjur ya guys. Entah kenapa pra peradilan berlangsung justru malah digunakan oleh Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep untuk kabur. Katanya sih kabur ke Purwakarta. Untuk agar lebih jelasnya, agar tidak gagal paham, yuk kita ikuti videonya. sidang pra peradilan buat Peggy Setiawan seorang kuli bangunan ditunda. Nah, ada apa? Kemudian saya sindir yang namanya kepolisian Jabar kemarin menangkap Peggy Setiawan kuli bangunan, kemudian ditetapkan jadi tersangka dan mengambil bukti foto dari foto album keluarga. Kemudian saya sindir kuli bangunan kita kan ada 2, satu anaknya Pak Cecep, kan tahu dari Uya Kuya. Nah begini bro ya, kalau kepolisian ya mendapatkan foto keluarga untuk kuli bangunan seorang Peggy Setiawan sekarang ini di penjara itu, ya buat barang bukti. Kenapa foto keluarga Pak Cecep dan Peggy Setiawan satunya nggak diambil oleh kepolisian? Itu satu kecurigaan saya. Kedua, setelah saya sindir kuli bangunan kita ada 2, periksa juga Peggy Setiawan anak Pak Cecep. Sehari sebelum diadakannya sidang pra peradilan, sore hari sebelum yang namanya kita akan gelar sidang pra peradilan, setelah saya sindir kuli bangunan kita 2 mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep, sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Ya, mereka berdua berhenti di yang namanya tol Cipularang, kilometer 88B. Ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Jadi sebelum menjelang sidang pra peradilan itu keluarga Pak Cecep dan Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kabur ya guys. Nah itu ya keterangannya. Ada apa kira-kira? Yuk kita ikuti terus videonya. Ya, jadi saya harap kecurigaan saya itu benar ya. Kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak Kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep foto keluarga, ya kan, supaya adil ya. Kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Nah jadi kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Setelah saya sindir yang namanya 2 kuli bangunan yang nama yang sama Peggy Setiawan, salah satu ada Pak Cecep ya. Kemudian tiba-tiba sidang pra peradilan ini ditunda. Sore harinya ada orang kabur dari Cianjur ya, bawa yang namanya Peggy Setiawan, berhentilah di rest area ya tol Cipularang KM 88B ya. Jalan Sukatani ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Jadi saya makin curiga aja
Ini sebenarnya permainan apa? Jangan-jangan polisi yang menetapkan bahwa fotonya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara kemarin ini ada kong kali-kongnya nih nama Pak Cecep. Indonesia makin curiga loh. Ya Pak ya, Indonesia ini makin curiga. Ada pula tuh orang yang... Jadi Indonesia makin curiga, intinya Pak Cecep dan keluarganya itu ada kong kali kong dengan polisi katanya. Waduh, semakin rancu aja ya guys. Ngomong di sana ya, pengacara pendampingnya Putri ya, biar nggak ngalur kemana-mana saya ngomong ya. Ini alurnya jadi banyak Mbak ya, asal Anda tahu. Sindiran arah-arah saya ini ya, mulai pontang-panting mau menghilangkan jejak Mbak ya. Orang-orang sindiran saya ini ya, dari aktor Ibtu Rudiana ini ya, mulai pontang-panting ya, pontang-panting ingin menghilangkan jejak. Sampai sayembara 5 miliar loh Widya ini mau ditangkap ya. 5 miliar sayembaranya sekarang ini ya, banyak DM orang seperti itu ya, nggak 1-2 orang aja, itu aja udah 18 orang yang cari saya. Nah ya, kecurigaan saya makin bertambah. Kenapa? Ya, setelah saya sindir yang namanya Peggy Setiawan, kita ada 2 kuli bangunan. Kenapa? Apa salahnya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep kalau dia benar-benar kuli bangunan itu diperiksa? Ya kan, jangan Widya dong yang periksa, ya kan? Nah, kemudian ya sidang pra-peradilan setelah saya sindir itu ditunda. Ini ada apa, permainan apa Pak? Nah, kalau Bapak polisi Jabar ya, modalnya nyomot foto keluarga Peggy Setiawan yang saat ini di penjara, kenapa Bapak polisi juga nggak nyomot foto keluarganya Peggy Setiawan anak Pak Cecep? Biar adil kan Pak, ya kan? Apa salahnya gitu? Ya jangan ini deh, sok-sok hipnotis ya, adeknya juga ikut dihipnotis, bukannya uyah-kuyah yang dihipnotis, malah menghipnotis namanya uyah-kuyah, ya kan? Nah, kecurigaan saya tuh nggak akan jauh loh Pak. Ya, banyak orang pontang-panting dengan ucapan saya. Kemudian ada pengacara juga yang mulai geram, ya kan? Sampai mengadakan sayembara 5 miliar. Permainan apa ini? Ya, artinya yang benar-benar jeli dengan kasus ini siapa? Jadi ada pengacara juga mengadakan sayembara sampai 5 miliar untuk menangkap Bu Widya. Seharusnya yang ditangkap itu cari pelakunya, siapa sebenarnya pembunuh Vina Cirebon itu ya guys. Itu seharusnya, bukanlah malah mencari-cari fakta yang gak jelas. Gitu ya Pak pengacara dan Bu pengacara ya, calon wali kota ya. Jadi seperti itu bro. Sehari sebelumnya saya sindir Peggy Setiawan kita kuli bangunan ada 2, salah satunya juga ada anak Pak Cecep ya. Jadi kalian harus tahu, sehari sebelum yang namanya sidang pra-peradilan ini akan diadakan, sore hari Pak Cecep langsung kabur dari Cianjur sepertinya ya, pergi dari Cianjur ya kan. Ketemu dengan seseorang ada di rest area ya, tol Cipularang ya, KM 88B, sedang duduk berdua dengan Peggy Setiawan, sedang minum di sana ya, sedang ngopi ya, istirahat di Jalan Sukatani ya, Sukajaya, mengarah ke Purwakarta. Jadi kita benar-benar ya harus jeli. Semakin curiga loh saya ya, setelah saya sindir itu kuli bangunan kita ada 2 sama-sama namanya Peggy Setiawan, yang satu anaknya Pak Cecep. Apa salahnya dia diperiksa? Kalau kepolisian juga mau pintar, mau junius juga, kalau modal untuk menetapkan yang namanya Peggy Setiawan yang saat ini di penjara itu dari album keluarga, apa salahnya Bapak juga minta dong yang namanya album keluarga Peggy Setiawan yang namanya Pak Cecep ya? Salah nggak saya ngomong? Ya kan? Coba Pak, kalau modal untuk menetapkan seorang Peggy Setiawan kemarin ya, nyomot album foto dari album keluarga. Nah sekarang gini, saya arahkan juga ya ke yang namanya Peggy Setiawan anak Pak Cecep, album keluarganya juga diminta Pak ya, dikorek-korek. Kenapa Peggy Setiawan yang itu toh? Nyali kalian ada di mana ya, buat polisi Jabar ya. Setelah sehari saya sindir juga kuli bangunan kita ada 2, satu anak Pak Cecep.
Jadi saran Bu Widya itu agar adil itu Peggy Setiawan anak Pak Cecep juga harus dikorek-korek fotonya ya di album keluarga juga, bukan hanya Kuli Bangunan Peggy yang satu itu ya. Jadi harus adil. Peggy Setiawan anak Pak Cecep diperiksa, Peggy Setiawan yang terduga tidak melakukan kesalahan itu jadikan tersangka ya. Ini lebih gawat lagi ya guys. Kalau emak-emak sudah turun tangan ya seperti ini. Coba kita lihat videonya ya guys. Gara-gara pra-peradilan gagal. Bapak bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya, alisnya tebel, ini alisnya enggak. Oh gitu. Iya, terus dilurus. Katanya pejabat, ternyata tukang bangunan. Ya, itu ya guys. Jadi hukum di Indonesia ini memang makin kacau. Ya nggak semuanya sih, tapi realitanya kepercayaan publik, netizen bahkan rakyat Indonesia kepada polisi saat ini ya boleh dikatakan tidak percaya lagi ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kasus ini segera diangkat, segera selesai dan tuntas dan ketemu pelaku pembunuh sebenarnya, sehingga hukum di Indonesia ini tidak tebang pilih, artinya adil dan merata, terutama adil buat rakyat kecil juga. Oke, tetap semangat, salam NKRI.